Pak Ketua Umum, izinkan saya membaca rantus keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tanggal 21 Oktober 2023 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Ketiga, memberikan mandat dan kuasa penuh kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto untuk mengambil dan atau memutuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia di kemudian hari. Keempat, bahwa dengan adanya keputusan Rapimnas 2 Partai Golongan Karya pada tanggal 21 Oktober 2023 tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka mencabut seluruh keputusan-keputusan tentang calon presiden dan wakil presiden sebelumnya. Kelima, menugaskan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Rapimnas 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 sebagaimana diktum pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk disosialisasikan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya selaku pimpinan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023. Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Bapak Ludwig F. Paulus. Demikian. Dengan demikian keputusan pertama dalam Rapimnas ini sudah kami tetapkan. Setuju? Hadirin yang kami hormati, Partai Golkar menilai bahwa representasi muda ini penting. Dari pasangan capres dan cawapres yang lain, dilihat bahwa usianya semuanya di atas 50. Kita tahu generasi muda merupakan dari generasi milenial dan generasi Z. Jumlah populasi generasi milenial dan generasi Z adalah 120 juta orang, 53%. Sehingga kami berharap bahwa Mas Gibran bisa memanfaatkan bonus demografi yang produktif ini. Generasi muda ini adalah generasi muda yang berpendidikan, melek teknologi, informasi, dan digital, kreatif. Partai Golkar juga melahirkan pemimpin-pemimpin muda
under 40 menjadi bupati atau kepala daerah. Jumlah bupati kepala daerah dari Golkar yang usianya di bawah 40 itu ada 20, Bapak. Dan ini sudah kami lihat lebih banyak daripada partai-partai yang lain. Jadi walaupun Partai Golkar berusia 59 tahun, tetapi kaderisasi terus berjalan. Di sini ada contoh Bupati Tuban, Mas Helindra, Bupati Kendal, Mas Diko, kemudian juga ada Mas Robi, Bupati Bintan, kemudian ada anggota DPR, Diah Roro, dan ada Putri, dan yang lain. Ini hanya beberapa saja dari 20 plus anggota DPR yang banyak. Semuanya elected public official. Sehingga bagi Partai Golkar sendiri selama ini dengan Golkar Institute yang Bapak Prabowo pernah memberikan keynote speech, ini selama 3 tahun konsisten melatih dan mendidik under 40. Sehingga ini adalah komitmen Partai Golkar untuk mendidik kader di bawah 40, memiliki kemampuan di bidang politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Generasi inilah yang akan mengawal kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau generasi muda ini tidak kita bawa ke pemerintahan, siapa yang akan menyiapkan mereka ke depan? Dan ini usulan kami agar nanti Bapak Prabowo Subianto membawa kita lepas dari middle income trap dan membawa kita generasi muda untuk memimpin Indonesia di tahun 2045. Inilah regenerasi yang dilakukan di Partai Golkar dan inilah regenerasi yang harus dilakukan di pemerintahan agar Indonesia stabil dan menjadi negara besar, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, ada hal lain yang diputuskan dalam Rapimnas, yaitu terkait dengan legislatif. Kita sudah membahas dan menargetkan menang 20%. Artinya kemenangan 20% ini kontribusi nyata Partai Golkar untuk Bapak Prabowo Subianto. Kita punya lebih dari 20.000 caleg dan 20.000 ini siap untuk bertarung di lapangan. Mengapa kami pakai jaket ini, Pak Prabowo? Jaket ini ada filosofinya. Warnanya kuning, Indonesia Emas. Campuran hijau, sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Dotnya bermotif digital, karena kita masuk era digitalisasi. Jadi inilah yang kita akan dorong. Dan nanti kita akan minta Pak Prabowo untuk berjuang bersama kita, dan izinkan saya berikan jaket ke Pak Prabowo Subianto. Sambutan yang meriah, tepuk tangan yang meriah. Saya minta, karena kita sudah memutuskan untuk mendukung